Pelajaran kita ialah tentang feast. Pertanyaannya, apakah kita perlu merayakan feast? Kita yang hidup setelah kayu salib, apakah kita perlu merayakan feast? Itu pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita ke 1 Korintus 5 ayat 8. Di sini dikatakan, "Therefore, let us keep the feast." Oleh sebab itu, mari kita pelihara feast. Jadi, Rasul Paulus katakan bahwa setelah kayu salib, kita perlu merayakan atau memelihara feast. Dan therefore, itu artinya oleh sebab itu. Oleh sebab itu, artinya ada sebabnya kenapa kita dikatakan di ayat 8 memelihara feast. Dan sebabnya ialah ayat 7. Dikatakan, karena Kristus adalah kita punya domba yang sudah disembelihkan, domba yang sudah dikorbankan. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, itu sebabnya kita pelihara feast. Artinya untuk memelihara feast itu sama dengan memelihara feast tanpa bunuh domba, tanpa ada kematian domba, karena Tuhan Yesus sudah dipakukan di kayu salib. Dan kita tahu sebelum kayu salib, yang melambangkan kematian Tuhan Yesus adalah domba-domba. Dan ayat ini katakan, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kematian domba, kita memelihara feast tanpa ada kematian domba lagi. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus cuma mati satu kali. Jadi pertanyaannya, apakah kita pelihara feast atau apakah mereka pelihara feast sebelum kayu salib? Well, kesimpulannya yang akan dibuktikan nanti ialah mereka rayakan feast sebelum kayu salib dengan persembahan domba, dengan membunuh domba. Dan di saat Tuhan Yesus sudah mati menggantikan domba, mereka masih rayakan feast, bedanya mereka tidak bunuh domba lagi. Mari kita ke Imamat 23 untuk melihat bagaimana mereka merayakan feast sebelum kayu salib dengan ada korban domba. Di Imamat 23 kita lihat ini adalah the feast of the Lord. Disinilah feast atau hari rayanya Tuhan. Di ayat 1 dan 2, Jehovah God bicara kepada Musa dan berkata, berbicaralah kepada anak-anak Israel, bilang kepada mereka mengenai the feast of the Lord yang kamu akan proclaim, yang kamu akan nyatakan sebagai Holy Convocation. Kita akan kembali lagi nanti tentang Holy Convocation. Lalu dikatakan ini adalah feast. Semua ini adalah feast. Jadi setelah ayat 2 semua itu feast. Inilah feast. Yang nomor 1 apa? Yang nomor 1 ialah hari ke-7, hari Sabat beristirahat, itu Holy Convocation, itu feast. Itu adalah feast. Hari Sabat adalah feast. Dan yang berikutnya adalah Passover. Lalu dikatakan inilah feast-nya Tuhan yang ada Holy Convocation yang kamu akan proclaim pada musim-musimnya. Hari ke-14 bulan pertama itulah Tuhan punya Passover. Dan hari ke-15 bulan yang sama, Feast of Unleavened Bread atau roti tak beragi, dan akan dirayakan 7 hari. Hari pertamanya Holy Convocation, hari terakhirnya Holy Convocation. Lalu berikutnya adalah Feast of First Fruit. Feast of First Fruit ini adalah besok harinya atau waktu Tuhan Yesus bangkit kan, waktu Tuhan Yesus bangkit, dan kita tahu Tuhan Yesus bangkitnya hari Minggu. Artinya tanggal 16 kamu akan kumpul gandum dan mengikatnya dan melambaikannya. Ini feast first fruit namanya, buah sulung. Melambangkan Tuhan Yesus bangkit kan. Dan di sini dikatakan di ayat 12, kamu juga akan melambaikannya. Waktu kamu melambaikannya, ada domba jantan tanpa cacat
sebagai korban bakaran. Jadi ini dombanya, ada domba yang, jadi dengan feast ini ada dombanya kan. Dan dengan dombanya ayat 13 dia bilang apa? Ada meat offering. Ada makanan, persembahan makanan. Dan selain itu ada drink offering. Anggur kan? Jadi selain domba, korban, ada meat dengan ada drink. Ayat 14, kamu akan makan roti. Itu roti kan? Roti itu dia punya meat. Jadi selain meat and drink, ada domba. Ini sebelum kayu salib tentu saja. Lalu berikutnya adalah Feast of Weeks. Dan Feast of Weeks ini adalah 50 hari dari hari di mana mereka melambaikan dia punya ikatan gandum itu. Dan di situ ada meat offering. Dan meat offering ada roti juga, ada bread. Ada bread offering. Dan ada lembu, ada domba, ada kambing jantan, dan ada meat offering, dan ada drink offering. Jadi ada meat, drink, lalu korban-korban. Korban tumpah darah kan. Lalu yang berikutnya, dan itu adalah Holy Convocation. Berikutnya adalah Feast of Trumpet. Bulan ke-7 hari pertama, bunyikan trompet, itu Holy Convocation. Lalu berikutnya hari ke-10 bulan ke-7, itu namanya Day of Atonement, itu Holy Convocation. Dan itu ada hari sabatnya. Tentu saja hari sabat hari ke-7 itu adalah tahun pertama. Lalu kembali lagi hari ke-7-nya atau mulai siklus tahun pertama lagi kan. Lalu berikutnya yang terakhir adalah Feast of Tabernacle. Itu Holy Convocation hari pertama, dan hari terakhir hari ke-8 Holy Convocation. Lalu dikatakan di ayat 37, ini adalah feast-nya Tuhan. Inilah feast-nya Jehovah God yang kamu akan rayakan sebagai Holy Convocation. Dan ayat 41 dibilang, kamu perlu pelihara ini feast sebagai statute selama-lamanya dalam generasi kamu. Kamu akan pelihara ini sebagai statute. Lalu ditutup di ayat 44, Musa mengatakan kepada anak-anak Israel, inilah feast daripada Jehovah God. Jadi kita bisa lihat sebelum kayu salib di Imamat 23 ayat 1 sampai 44, mereka merayakan feast dan mereka makan meat, itu roti, dan minum drink, yaitu anggur, dan korbankan domba. Yang kita sudah lihat tadi bahwa setelah kayu salib mereka masih rayakan feast, tapi nggak ada dombanya karena dombanya sudah digantikan dengan Tuhan Yesus. Jadi semua ini meat and drink ini masih jalan terus, itu nggak dipakukan di kayu salib. Karena kita sudah tahu bahwa yang dipakukan Tuhan di kayu salib adalah kematian. Kematian yang dipakukan di kayu salib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus bilang, let us keep the feast. Kenapa? Mari kita terus lanjutkan feast ini tanpa korban-korban domba. Atau dia bilang, mari kita tetap lakukan lambang kehidupan karena lambang kematian sudah digenapi. Okay? Mari kita lihat sekarang apa yang ditiadakan di kayu salib di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu domba-domba yang dipersembahkan sebelum kayu salib dipersembahkan, itu melambangkan Tuhan Yesus yang satu kali kelak akan mempersembahkan dirinya untuk membayar upah dosa, yaitu maut. Jadi kematian Tuhan Yesus itu membayar upah dosa. Dan selama ini atau selama sebelum kayu salib itu disimbolkan atau diilustrasikan dengan kematian domba-domba. Dan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, domba-domba tidak dipersembahkan lagi karena Tuhan Yesus sudah mati. Di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus, waktu Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus, dia bilang, lihatlah domba Bapa
yang mengambil atau menyingkirkan dosa-dosa dunia. Jadi di saat Tuhan Yesus mati, yang disingkirkan adalah dosa, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 29. Sesuai dengan Roma 6 ayat 23, dosa yang disingkirkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah upah daripada dosa itu adalah kematian. Jadi kalau dosa yang diambil, artinya Tuhan Yesuslah yang menerima dosa itu, sekarang Tuhan Yesuslah yang harus mati. Jadi di kayu salib, Tuhan Yesus memikul semua dosa dunia dan dia mati di kayu salib. Dan karena Tuhan Yesus yang sedang memikul dosa dunia di kayu salib, dan waktu Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib, dosa dipakukan dan kematian juga dipakukan di kayu salib. Kita baca di Yesaya 44 ayat 22. Di sini dikatakan, I have blotted out thy transgressions and thy sins. Jadi telah dihapus, di blotted out itu ditiadakan. Jadi yang di kayu salib, yang di blotted out adalah dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran manusia. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengambil dosa-dosa dan blotted out, dia punya dosa-dosa dan pelanggaran. Waktu dia dipakukan di kayu salib, kematian juga dipakukan di kayu salib. Karena yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu mati sebagai upah dosa yang dia ambil atau dia pikul dari seluruh dunia punya dosa. Jadi yang dipakukan di kayu salib, yang disingkirkan, yang di taken away, dan yang di blotted out adalah dosa dan kematian. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 10, di sini dikatakan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah abolish death, meniadakan death. Jadi death itu ditiadakan sama dengan Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut, dan maut itulah yang ditiadakan. Yesaya 44 ayat 22 tadi katakan bahwa dosa itu yang ditiadakan. Yohanes 1 ayat 29 katakan bahwa dosa itu yang diambil Tuhan Yesus, di take away, disingkirkan. Jadi apa sih yang ditiadakan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kita sudah bisa lihat kematian, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa itu di-abolish, itu di-take away, dan itu semua dipakukan di kayu salib. Dan kalau kita lihat di sini di 2 Timotius 2 ayat 10 dikatakan dengan kematian dan dosa-dosa ditiadakan, disingkirkan, dipakukan di kayu salib. Sekarang dia berikan kehidupan dan immortality. Kan? Jadi itulah hasilnya yang diberikan setelah kematian dan dosa-dosa disingkirkan, di-abolish, dan dipakukan di kayu salib. Sekarang dia berikan life, kehidupan kekal bagi yang mau menerima akan kematiannya. Kita baca di Roma 6 ayat 23 juga dikatakan setelah Tuhan Yesus mengambil dosa-dosa dunia dan menyingkirkannya dan memakukannya di kayu salib dan abolish death dan memakukan death di kayu salib, kehidupan yang diberikan oleh Bapa adalah kehidupan kekal. Jadi kehidupan itu diberikan karena ada kematian. Jadi bukan kehidupan yang dipakukan, melainkan kehidupan itu diberikan hasil kematian. Dan yang dipakukan adalah kematian dan dosa. Dan orang yang menerima kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti kematiannya, sekarang dia diberikan kehidupan kekal kalau dia mau terima Tuhan Yesus.
Jadi waktu kita baca di Kolose 2 ayat 14 dikatakan blotting out, meniadakan, the handwriting of ordinances, yang against us, bertentangan dengan kita, yang contrary to us, yang berlawanan dengan kita. Took it out of the way. Seperti Tuhan Yesus di Yohanes 1 ayat 9, who takes away. Dan di 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan blotted out. Dia punya death. Di sini dikatakan blotting out, the handwriting of ordinances. Dan kalau kita lihat blotting out ordinances itu sama dengan canceling the record of death, atau cancel, meniadakan catatan hutang. Dan kita tahu hutang itu adalah kematian. Jadi kita berhutang, kita punya hutang adalah kematian. Dan Tuhan Yesuslah yang mengambil hutang itu sehingga kita punya catatan hutang di cancel. Dan di King James Version katanya di blot out. Jadi yang di blotted out kematian, dosa, pelanggaran-pelanggaran, itu semua di blotted out, itu semua di take away, dan itu semua dipakukan di kayu salib. Dan kita sudah baca tadi di Roma 6 ayat 23 dan di 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan setelah kematian ditiadakan, setelah dosa-dosa dipakukan dan kematian dipakukan, disingkirkan, di blot out di kayu salib, sekarang kita diberikan kesempatan untuk menerima kehidupan kekal. Jadi kehidupan kekal itu karena ada yang dipakukan di kayu salib, disingkirkan di kayu salib, ditiadakan di kayu salib. Sekarang kita diberikan kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu nggak bisa dipakukan di kayu salib kalau yang dipakukan itu adalah kematian dan dosa-dosa. Tetapi kehidupan itu hasil dari ada yang dipakukan di kayu salib, sehingga setelah itu kita diberikan kehidupan kekal kalau kita mau terima. Jadi kehidupan kekal ini kita bisa lihat dalam bentuk apa dia, dalam bentuk apa kehidupan kekal ini ya. Jadi di Kolose 2 ayat 14 setelah dikatakan apa yang di blotted out, apa yang di take away, apa yang dipakukan di kayu salib, dan kita tahu itu adalah kematian dan dosa. Setelah itu terjadi, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, setelah Tuhan Yesus menggantikan domba-domba yang selama ini disembelih sebelum kematian Tuhan Yesus, sehingga di kayu salib domba sudah digantikan dengan Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Rasul Paulus bilang, mari kita keep the feast, bedanya tanpa domba-domba sebagai korban lagi. Sekarang diberikanlah kehidupan. Diberikan kehidupan sama dengan di Roma 6 ayat 23 dan 2 Timotius 1 ayat 10. Kehidupan yang diberikan itu seperti apa? Kita lihat di Kolose 2 ayat 16. Di sini dikatakan, oleh sebab itu, janganlah orang menghakimi kamu dalam hal meat dengan drink. Kita tahu di imamat tadi kita baca bahwa meat and drink itu adalah yang dilakukan pada feast, okay? Di saat feast dengan domba-domba, lembu dan kambing kan sebagai korban. Dan kita tahu itu binatang-binatang tidak dikorbankan lagi karena sudah digantikan dengan domba Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus lah. Sehingga dia punya korban-korban tidak dipersembahkan lagi, sementara feast masih berjalan terus karena feast ini ada hubungan dengan kehidupan, meat dengan drink. Okay. Meat dengan drink itu adalah kehidupan. Meat harus dimakan dan drink harus diminum. Itu adalah kehidupan. Jadi kalau kita baca lagi Kolose 2 ayat 14 dan 16, karena dosa dan kematian sudah dipakukan di kayu salib, sudah disingkirkan, sudah di blotted out. Oleh sebab itu, mari kita keep the feast dengan makan dan minum tanpa
korban-korban domba lagi. Dan itu sama bahasanya dengan Rasul Paulus waktu dia tulis di 1 Korintus 5 ayat 7 dan ayat 8. Di sini Rasul Paulus katakan, oleh sebab Tuhan Yesus sudah dipakukan di salib, oleh sebab Tuhan Yesus sudah mengambil dosa, sudah blotted out dia punya dosa dan kematian, dan Tuhan Yesus sudah abolish dia punya death, dan domba-domba tidak perlu dipersembahkan lagi, sementara keep the feast, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan domba-domba itu. Ayat 8 dia bilang, oleh sebab itu let us keep the feast. Oleh sebab itu mari kita pelihara atau merayakan feast sesuai dengan Kolose 2 ayat 16, dengan makan meat, dengan minum drink. Itulah paralel daripada 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 dengan Kolose 2 ayat 14 dan ayat 16. Kita kembali lagi ke Imamat 23 di ayat 18, 19 dan 20. Kita lihat di sini bahwa waktu mereka keep the feast, mereka lakukan itu dengan bread. Kita lihat ada bread kan? Lihat 18. Dan dengan domba dan dengan lembu, juga korban kambing jantan. Dan di ayat yang sama dia bilang, dan mereka juga mempersembahkan meat offering dengan drink offering. Kita tahu semua itu binatang-binatang tidak dipersembahkan lagi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi meat dengan offeringnya masih dilakukan karena itu lambang kehidupan. Sementara domba-domba, lembu, dan kambing jantan ini semua lambang kematian yang dipakukan, yang disingkirkan, yang di-blotted out, yang di-abolish di kayu salib. Tetapi meat and drink masih dilakukan sesuai dengan Kolose 2 ayat 16. Jadi mari kita lihat apa itu yang dipakukan, disingkirkan, dan di-blotted out, di-abolish di kayu salib, yang adalah kematian. Di 2 Timotius 1 ayat 10 kita bisa lihat bahwa kematianlah yang di-blotted out atau yang di-abolish. Jadi kematian itu di-abolish di kayu salib. Dan di Yesaya 44 ayat 22 yang di-blotted out adalah transgression, pelanggaran hukum yang adalah dosa. Jadi yang di-blotted out, yang di-taken away, yang disingkirkan, yang dipakukan di kayu salib adalah kematian dan dosa. Dan itu berakhir di kayu salib. Itu yang tidak dilanjutkan lagi setelah kayu salib, yang selama ini dilambangkan oleh domba-domba yang dikorbankan. Sekarang mari kita lihat, karena itu sudah dipakukan, dan oleh sebab itu bukan kehidupanlah yang dipakukan. Apa kehidupan yang dilambangkan oleh meat dengan drink? Apa kehidupan yang sebelum kayu salib sudah dilakukan dan tetap dilakukan setelah kayu salib, karena nggak bisa kehidupan itu dipakukan, karena yang dipakukan adalah kematian. Kehidupan yang diberikan atau kehidupan yang dilakukan dalam feast adalah meat dengan drink di Kolose 2 ayat 16. Mari kita lihat, meat and drink itu adalah kehidupan yang tidak dipakukan, yang tetap setelah kayu salib dilakukan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, oleh sebab yang sudah dipakukan adalah kematian, let us keep the feast, yang lambang daripada kehidupan kekal. Di Matius 26 ayat 26 dan di 27 kita
kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus, sementara mereka makan, Tuhan Yesus dengan murid-murid makan, ini untuk perjamuan, dia ambil roti dan dia membelah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, dan dia bilang, ambil, makan, roti ini adalah tubuhku. Kita tahu roti itu bukan tubuh Tuhan Yesus, tapi roti itu lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bahwa ini Tuhan Yesus tetapkan untuk dilakukan setelah kayu salib kan. Setelah kayu salib, inilah yang mereka akan lakukan, yaitu yang mereka sudah lakukan sebelum kayu salib. Seperti di Imamat 23 kita lihat bahwa mereka sudah meet and drink. Sekarang Tuhan Yesus bikin institution daripada Lord Supper, di mana dia bilang, inilah rotiku, makan, ini adalah tubuhku. Lalu dia ambil dia punya cawan dan dia mengucap syukur dan dia bilang, minumlah, karena inilah darahku. Kita tahu yang diminum bukan darahnya, yang diminum adalah anggur yang melambangkan darah, dan roti yang dimakan itu melambangkan dia punya tubuh. Dan kita tahu ini adalah yang melambangkan kehidupan yang masih dilakukan setelah kayu salib. Di Kolose 2 ayat 16, meat dengan drink. Di Yohanes 6 ayat 48, Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Tadi kita lihat di Matius 26 dikatakan, ambillah roti ini, inilah tubuhku. Dan ini buktinya bahwa roti ini adalah kehidupan, karena Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Dan di ayat 51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Lalu dia bilang, roti ini yang aku berikan adalah aku punya tubuh. Jadi sekarang Tuhan Yesus bilang bahwa roti ini melambangkan tubuhnya. Lalu kita lanjut lagi di ayat 54. Dikatakan, barang siapa makan tubuh ini yang dilambangkan roti dan minum darahku ini yang dilambangkan anggur, memiliki kehidupan kekal. Walaupun dia mati, aku akan bangkitkan nanti. Ayat 55, karena tubuhku adalah meat dan darahku adalah drink. Jadi Tuhan Yesus bilang, karena tubuhku yang dilambangkan roti adalah meat. Artinya meat ini adalah roti yang dimakan kan. Dan darahku ini melambangkan, yang dilambangkan oleh anggur, itu adalah kehidupanku. Dan kita tahu darah di Imamat 17 ayat 11, darah itu lambang kehidupan kan? Jadi dibilang tubuh yang dilambangkan roti adalah meat, dan kehidupan ya, yang dilambangkan oleh minuman anggur dalam hal ini melambangkan blood. Jadi meat and drink itu sama dengan flesh dengan blood, sama dengan roti dengan anggur. Dan ini semua lambang kehidupan yang tidak dipakukan di kayu salib, karena yang dipakukan di kayu salib adalah kematian. Sementara meat dengan drink yang dilakukan dalam feast itu melambangkan kehidupan. Lalu Tuhan Yesus lanjut lagi, karena kita tahu bahwa murid-muridnya ada yang bilang, apakah kita perlu makan dagingnya? Apakah dagingnya perlu dimakan? Seakan-akan mereka tidak mengerti bahwa bukan dagingnya Tuhan Yesus, bukan tubuhnya yang dimakan, dan bukan darahnya yang diminum. Dan yang dimakan adalah rotinya dan minum anggurnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus klarifikasi apa yang dia maksudkan. Dia bilang, yang memberikan kehidupan itu roh. Daging atau tubuh, kalau kamu makan, nggak ada benefitnya untuk kehidupan kekal. Yang kamu makan ini adalah bukan daging, bukan tubuhku, tapi roti yang melambangkan tubuhku. Dan roti itu walaupun tidak memberikan kehidupan, kamu perlu makan, karena dengan makan itu artinya kamu percaya bahwa yang menghidupkan kamu, yang dilambangkan roti, adalah roh dan kehidupan, spirit, firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa roti itu
yang melambangkan tubuh, yang sebenarnya melambangkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah spirit, roh, dan life, kehidupan. Artinya setelah kayu salib masih harus lakukan sebagaimana sebelum kayu salib harus lakukan. Setelah kayu salib pun masih tetap dilakukan. Bedanya nggak ada unsur kematiannya yang sudah dipakukan di kayu salib. Yang perlu dilakukanlah meat dengan drink yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, yang melambangkan firman Tuhan, roh Tuhan, kehidupan Tuhan. Dan kalau makan itu, itulah kehidupan kekal. Dan itulah kehidupan kekal. Dan di ayat 66 atau Yohanes 6:66, banyak murid-murid waktu itu, waktu mereka mendengar itu, mereka berpaling dari Tuhan Yesus dan tidak pernah berjalan dengan Tuhan Yesus lagi. Karena mereka nampaknya nggak bisa terima ini. Nggak bisa terima bahwa kita tetap harus makan ya. Kita tetap harus makan. Untuk makan dia punya meat and drink, bukan makan tubuhnya Tuhan Yesus, tapi makan firman-Nya yang dilambangkan oleh roti dan anggur, kan? Dan itulah yang memberikan kehidupan. Dan itu pun dilakukan sebelum kayu salib. Setelah kayu salib, bedanya nggak ada lagi kematian setelah kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, karena tidak lagi perlu untuk kita korbankan domba-domba. Di Kolose 2 ayat 14 dia bilang, oleh sebab itu mari kita keep the feast tanpa korban domba-domba lagi. Di Yohanes 6 ayat 56 dikatakan bahwa dia yang makan dagingku dan minum darahku berdiam dalam aku dan aku dalam dia. Artinya untuk dia berdiam dalam aku atau untuk rohnya, kehidupannya berdiam dalam aku perlu makan dagingnya dan minum darahnya. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau engkau berdiam dalam aku, firmanku atau firman-firmanku berdiam dalam engkau. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia ini, sehingga dia memberikan satu-satu anaknya, agar barang siapa percaya di dalam anaknya, atau barang siapa percaya perkataan-perkataannya yang adalah rohnya, yang adalah kehidupan kekalnya, tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan kekal. Dan kita tahu kehidupan kekal itu ialah untuk makan dagingnya dan minum darahnya, walaupun daging dan darah itu adalah lambang, simbol daripada firman kehidupannya. Jadi walaupun itu hanya simbol, tapi tetap harus dilakukan sebagai tanda bahwa saya terima dan benar-benar harus makan firman-Nya. Nggak cukup untuk makan dagingnya dan minum anggurnya kalau kenyataan hidupnya saya tidak hidup berdasarkan firman-Nya. Di Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan kekal, dan sekalipun dia mati akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Artinya kehidupan kekal itu diperoleh dengan makan dagingnya dan minum darahnya, yang ayat 55 dikatakan dagingku adalah meat dan darahku adalah drink. Jadi kalau kita baca lagi Yohanes 6:54 digabung dengan ayat 55, barang siapa makan meat dan minum drink
memiliki kehidupan kekal, walaupun dia mati atau tidur di dalam Kristus, atau Kristus melalui rohnya berdiam dalam dia, aku akan bangkitkan nanti waktu aku datang kedua kali di awan-awan. Di Kolose 2 ayat 16, Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di Kolose, dikatakan, janganlah oleh sebab itu mereka menghakimi kamu waktu kamu makan meat dan minum drink. Yang kita tahu tadi adalah kalau kita makan meat dan minum drink, kita memiliki kehidupan kekal. Jadi janganlah mereka menghakimi kamu waktu kamu makan meat dan minum drink tanpa korban domba. Karena ayat 14 katakan, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan domba dan semua kematian dan dosa sudah dipakukan di kayu salib, sehingga kamu makan meat tanpa domba. Karena itulah yang patut dilakukan, sehingga janganlah kamu izinkan mereka menghakimi kamu kalau kamu tidak ikut sertakan makan domba atau bunuh domba dalam kamu punya perayaan feast ini. Dan konklusinya di 1 Korintus 5 ayat 8. Oleh sebab itu, let us keep the feast. Mari kita rayakan.